Ki bechol shana hayu hogim hayi Ismailin. Karena setiap tahun ada orang-orang yang berhaji dari keturunan Ismail atau yang menurut imannya Ismail. Hazot menuju HBR Hazot, menuju sumur itu. Nah, masalahnya sumur itu yang dimaksud sumur apa? Yang dimaksud adalah BR Lahai, sumur hidup itu, di mana tempat malaikat menemui Hagar berkaitan dengan sang putra Ismail nanti. Jadi yang disebut BR Lahai. Jadi yang dimaksud menuju ke sumur itu yakni sumur Lahai. Sumur Laharoi itu maksudnya. Ini yang kemudian menakjubkan penjelasan Rabai Ezra. Disebutkan begini. Gam hiyom yitkare BR Zamzam. Dan sekarang ini orang-orang menyebutnya BR Zamzam, yakni dengan sebutan BR Zamzam. Bahasa Arabnya BR itu bi'r, artinya sumur. Zamzam, ya Zamzam. Di sini tertulis huruf zayin, mem, zayin, mem sofit. Jadi kalau dibaca Zamzam. Ini bukan penjelasan dokumen Islam, Pak Dondi. Ini penjelasan dokumen Yahudi. Jadi orang Yahudi itu paham bahwa yang dimaksud sebagai sumur Laharoi itu adalah sumur Zamzam. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kelas Ustadz Menahem Ali yang katanya pakar itu ya, yang katanya seorang ahli kristologi, bahasa Ibrani dan lain sebagainya, ternyata suka mempelintir sejarah dan juga sama seperti Ustadz Kainama dan yang lain-lainnya, yaitu cocokmologi, gatukmologi, dan maksamologi. Di mana kali ini dia memaksakan bahwa ketika Hagar bertemu dengan malaikat di padang gurun, di sumur yang menuju jalan ke Syur itu tadi, di Kades, itu lokasinya adalah di Mekah. Dan sumur itulah sumur Zamzam. Dan itu menurut Ustadz Menahem Ali berdasarkan catatan dari Rabi Yahudi. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jadi kalau disimpulkan begini Pak Didi, orang Yahudi memang secara teologis tidak berhaji ke Mekah, tidak berumroh ke Mekah, tapi secara historis mengakui itulah wilayah Hijaz, wilayah suci. Itulah wilayah sumur Zamzam adalah peristiwa yang terkait dengan sosok manusia perempuan yang bernama Hagar. Dan itu benar secara historis. Begitu juga seorang Muslim. Kalau yang ada di Mekah, itu secara teologis diimani sebagai praktek ritual keagamaan Islam. Tetapi yang ada di Yerusalem itu tidak dianggap sebagai bagian ritual keagamaan Islam. Jadi benarkah Kades di dalam Kejadian pasal 16 ayat 14 ini adalah sumur Zamzam yang letaknya di Mekah? Dan catatan dari Rabi Yahudi ini benar? Mari kita buktikan. Saya akan membuktikan lokasi Kades ini hanya dengan menggunakan Alkitab saja dan juga menggunakan catatan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan. Saya sama sekali tidak membuka literatur apapun, tidak membuka buku primer, karena ayat Alkitab itu cukup untuk membuktikan di mana lokasi Kades, di mana Hagar berjumpa dengan malaikat. Nah, pertama kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Konteks dari Kejadian pasal 16 ini adalah Hagar itu diusir karena ketika Hagar mengandung, dia memandang rendah Sarah. Dan Sarah marah dan kemudian diusirlah Hagar ini. Kemudian dia melarikan ke padang gurun. Mari kita melihat di pasal 16 ayat yang ke-7.
Di situ dikatakan bahwa malaikat itu menjumpai Hagar di suatu mata air di padang gurun dekat mata air jalan ke Syur. Bapak Ibu, nanti saya akan tampilkan beberapa peta dan Bapak Ibu bisa melihat di situ ya, di mana lokasi Kades ini ya. Jadi ini lokasinya ada di padang gurun dekat mata air jalan ke Syur. Kalau kita melihat peta, jalan ke Syur itu masih berada di lokasi padang gurun Paran, dan ini juga masih berada di semenanjung Sinai, dekat dengan padang gurun Sinai. Jadi letaknya ada di situ ya. Ini pertama. Bapak Ibu bisa melihat di peta jalan ke Syur. Kemudian yang kedua kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 16 ayat 14. Sumur itu namanya Sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Nah, di manakah Kades? Bapak Ibu bisa melihat di peta itu yang saya lingkari itu adalah Kades. Jadi lokasi Kades itu tidak berjauhan juga dengan padang gurun Paran dan juga masih berada di sekitar semenanjung Sinai. Nah, kemudian mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 20 ayat yang ke-1. Di sini dijelaskan di mana lokasinya. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 20 ayat ke-1. Di situ dikatakan bahwa Abraham berangkat ke tanah Negeb dari Mamre. Kenapa saya katakan itu dari Mamre? Karena kita bisa melihat di pasal yang ke-18. Jadi berangkatlah ia dari situ. Dari mana? Dari Mamre. Di manakah Mamre ini? Lokasi Mamre ini letaknya adalah 2-3 km dari Hebron. Kemudian ia menetap di Kades dan Syur. Jadi menetap antara Kades dan Syur. Hebron, Bapak Ibu bisa melihat juga ya. Di situ ada Negeb, ada Hebron. Nah, lokasinya ada di mana? Apakah itu ada di tanah Arab? Tidak. Jadi itu sama sekali jauh dengan Mekah. Nah, di atas Kades inilah letak Beersheba, di mana kemudian Hagar dan Ismail ini ketika dia diusir, dia juga mendapatkan mata air di padang gurun Paran. Itu letaknya di Beersheba. Ini beda ya antara Kades dengan Beersheba. Sumurnya juga berbeda. Nah, kemudian yang keempat, lokasi Kades ini disebutkan dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-26. Ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, Kades itu disebutkan di situ bahwa letaknya ada di padang gurun Paran, di semenanjung Sinai. Nah, sekarang masuk dalam wilayah Mesir. Kades, di mana Hagar berjumpa dengan malaikat dan dia ada di sumur, yang dikatakan sumur itu adalah Sumur Laharoi, itu letaknya ada di sekitar padang gurun Sinai dan dekat dengan padang gurun Paran. Itu tidak masuk di wilayah Arab, apalagi Mekah. Jaraknya kalau dihitung dari Beersheba ke Mekah saja itu hampir 1.400 kilometeran. Jadi ini jauh sekali. Ini tidak bisa dikatakan bahwa tempat ini adalah Mekah karena lokasinya berbeda. Kalau kita melihat sekali lagi peta perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, di situ ada garis yang terus menyambung itu, bahwa itu adalah menunjukkan perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Di situ mereka melewati Kades, tidak melewati Mekah. Jadi di sini kita sudah tahu pasti di mana lokasi Kades ini ya. Kades sekali lagi masih berada di sekitar padang gurun Sinai, di dekat padang gurun Paran dan dekat dengan jalan menuju ke Syur. Kades juga dekat dengan Beersheba, di mana Ismail dan Hagar diusir kedua kalinya. Jadi di situ ya. Nah, kalau hal-hal yang macam gini ini
ya sebenarnya kita bisa sih melihat literatur yang lain. Tapi Alkitab dengan peta perjalanan orang Israel aja sudah cukup untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali ini ya. Bahwa yang diklaim oleh Ustadz Menahem Ali, Kades ini adalah Mekah, itu salah total. Itu benar-benar kengawuran yang hakiki gitu ya. Karena fakta Alkitab dengan fakta sejarah itu selalu sejalan, selalu nyambung. Kalau dibandingkan, di cross check itu selalu sama, tidak pernah bertentangan. Dan ini apa? Ini buktinya ketika kita mencari kebenaran mengenai lokasi Kades. Letaknya sangat jelas. Itu tidak berada di tanah Arab, apalagi di Mekah. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan ini tercerahkan dan juga diberkati. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.